Malam itu, stasiun Manggarai tidak seramai biasanya. Jam digital di atas peron menunjukkan jam 0:42. Angin malam berembus dingin, membawa aroma besi rel dan sisa hujan yang menggantung di udara. Raka berdiri sendirian di ujung peron. Ia baru saja lembur dan ketinggalan kereta terakhir, atau setidaknya itu yang ia kira. Petugas stasiun sudah tak terlihat. Lampu-lampu sebagian dimatikan, menyisakan cahaya redup yang membuat bayangan tampak lebih panjang dari seharusnya. Saat Raka hampir menyerah dan memesan ojek, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Suara klakson kereta. Raka mengernyit. Masih ada kereta, gumamnya pelan. Dari ujung rel yang gelap, muncul cahaya putih kekuningan. Kereta itu melaju perlahan, lebih pelan dari biasanya, seolah berat. Aneh, tidak ada pengumuman, tidak ada papan tujuan yang menyala. Hanya deru mesin tua dan suara roda besi yang berdecit panjang. Kereta itu berhenti tepat di depan Raka. Pintu terbuka dengan suara "Shh" yang panjang dan tidak wajar. Raka ragu sesaat, tapi karena ini mungkin satu-satunya cara pulang, ia naik. Begitu masuk, hawa dingin langsung menyelimuti tubuhnya. Bukan dingin AC biasa, tapi dingin yang terasa menusuk sampai ke tulang. Gerbong itu tidak kosong. Ada beberapa penumpang duduk berjajar. Semuanya diam. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada suara ponsel. Bahkan tidak ada suara napas yang jelas. Raka duduk di kursi dekat pintu. Ia mulai merasa ada yang aneh. Lampu di dalam gerbong berkedip pelan. Kadang terang, kadang redup. Setiap kali redup, wajah para penumpang tampak berubah. Awalnya terlihat biasa saja, tapi saat lampu meredup, kulit mereka tampak pucat. Mata mereka kosong, seperti tidak melihat apa-apa. Raka menelan ludah. Ia mencoba mengalihkan pandangan ke jendela, tapi yang ia lihat bukan pemandangan Jakarta malam hari. Di luar, gelap total. Tidak ada lampu kota, tidak ada bangunan, hanya bayangan hitam pekat seperti lorong tanpa ujung. Kereta mulai berjalan, pelan, lalu semakin cepat. Suara rel terdengar kasar, seperti gesekan logam tua. Raka mulai gelisah. Ia mencoba membuka ponselnya. Tidak ada sinyal. Saat itulah, seorang wanita di depannya perlahan mengangkat kepala. Gerakannya kaku. Matanya menatap lurus ke arah Raka. Dan saat lampu kembali berkedip, Raka melihat sesuatu yang membuat tubuhnya langsung kaku. Wajah wanita itu tidak utuh, seperti pernah mengalami benturan keras. Ada bagian yang tampak tidak rata, tapi tidak ada darah segar, hanya bayangan kelam yang menempel seperti luka lama. Wanita itu tersenyum, perlahan, tidak wajar. Baru pertama ya, suaranya lirih, serak, seperti berasal dari tenggorokan yang kering. Raka tidak menjawab. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Lalu satu persatu, penumpang lain mulai menoleh. Serentak, semua mata tertuju padanya. Dan di saat itulah, lampu gerbong mati total. Gelap, hening. Hanya ada satu suara yang terdengar di telinga Raka. Bisikan banyak orang berlapis, tidak jelas.
tapi cukup untuk membuat jantungnya hampir berhenti. Kereta ini tidak pernah sampai. Tiba-tiba, suara benturan keras menggema di seluruh gerbong. Kereta terguncang hebat. Raka terlempar dari kursinya, dan sebelum semuanya benar-benar gelap, ia melihat sekilas. Seluruh penumpang di gerbong itu bukan manusia biasa. Mereka adalah bayangan dari sesuatu yang pernah terjadi, sesuatu yang tidak pernah selesai. Raka terbangun dengan napas tersengal. Dadanya sesak, seperti baru saja dihantam sesuatu yang sangat keras. Tubuhnya masih terbaring di lantai gerbong. Dingin, terlalu dingin untuk sekadar pendingin udara. Lampu kembali menyala, tapi sekarang cahayanya berbeda. Lebih pucat, lebih suram, seperti cahaya dari lampu tua yang hampir mati. Raka perlahan bangkit. Gerbong itu berubah. Cat di dinding terlihat kusam dan mengelupas. Besi-besi di sudut tampak berkarat. Kursi yang tadi ia duduki kini robek di beberapa bagian, memperlihatkan isi yang sudah lapuk, seperti kereta yang sudah puluhan tahun tidak digunakan. Jantung Raka berdetak semakin cepat. Ia menoleh ke sekeliling. Penumpang-penumpang itu masih ada, duduk di tempat yang sama, diam, tapi kali ini tidak lagi menyamar. Wajah mereka jelas terlihat. Ada yang kepalanya miring tidak wajar, ada yang pakaiannya seperti sobek dan hangus di beberapa bagian. Ada yang duduk dengan tubuh kaku, seolah tulangnya tidak lagi utuh. Raka menahan napas. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba, "Kamu bisa lihat kami sekarang." Suara itu muncul lagi. Wanita yang tadi kini sudah berdiri. Lebih dekat, terlalu dekat. Raka mundur perlahan, tapi punggungnya langsung menabrak pintu gerbong. Tidak bisa dibuka. Wanita itu menatapnya dalam. "Dulu, kami juga seperti kamu," katanya pelan. Naik kereta terakhir, berpikir akan sampai rumah. Lampu kembali berkedip. Sekejap terang, sekejap gelap, dan setiap gelap, posisi para penumpang berubah sedikit demi sedikit. Mendekat. Tanpa suara langkah, tanpa peringatan, Raka mulai panik. Apa ini? Ini kereta kemana? Suaranya akhirnya keluar, gemetar. Wanita itu tersenyum lagi. "Kami juga dulu bertanya seperti itu." Tiba-tiba, suara pengereman panjang terdengar. Kereta melambat. Di luar jendela, yang tadinya gelap total, mulai muncul bayangan. Siluet rel yang bengkok, tiang listrik yang roboh, dan sesuatu yang terlihat seperti bangkai gerbong lain. Raka mendekat ke jendela, dan saat itulah ia melihat sebuah lokasi kecelakaan. Kereta yang hancur, gerbong terbalik, suasana gelap, tapi cukup jelas untuk melihat bahwa tempat itu bukan tempat biasa. Seperti kejadian lama yang terus diputar ulang. "Ini," Raka berbisik, "ini kecelakaan." Wanita itu mengangguk perlahan. Puluhan tahun lalu. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari sudut gerbong. Suara pria tua, kereta terakhir, keluar dari Manggarai. Tengah malam, Raka menoleh.
Seorang pria duduk dengan kepala sedikit tertunduk. Suaranya berat, tapi terdengar seperti berasal dari kejauhan. Rem gagal, jalur salah, dan tidak pernah sampai tujuan. Lampu kembali mati, dan dalam gelap itu, suara-suara mulai muncul. Bukan bisikan lagi, tapi teriakan, panik, kacau, suara, benturan, suara orang-orang memanggil. Raka menutup telinganya. Cukup, cukup. Tapi suara itu semakin keras. Dan tiba-tiba, lampu menyala lagi. Seketika, hening. Semua penumpang kini berdiri, mengelilinginya. Lingkaran rapat, wajah mereka kosong, tapi penuh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Wanita itu melangkah maju. Setiap malam, kereta ini berjalan lagi, katanya, mencari penumpang baru. Raka menggeleng cepat. Enggak, gue bukan bagian dari ini. Gue harus turun. Ia mencoba mendorong pintu, tidak bergerak. Ia menendang, tetap tidak terbuka. Wanita itu mendekat, hampir menyentuh wajahnya. Kalau kamu ingin turun, bisiknya pelan. Kamu harus sampai di tujuan. Raka menatapnya. Ketakutan, tujuan, apa? Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menoleh ke arah jendela. Raka mengikuti arah pandangnya. Di luar, kabut mulai menutup lokasi kecelakaan itu. Kereta kembali bergerak lebih cepat, lebih kencang dari sebelumnya, dan dari kejauhan terlihat sesuatu di ujung rel, seperti sebuah stasiun, tapi bentuknya tidak utuh. Lampunya mati sebagian, dan papan namanya tidak terbaca jelas. Wanita itu akhirnya berbisik, "Stasiun terakhir." Kecepatan kereta semakin tidak masuk akal. Raka hampir tidak bisa berdiri. Tubuhnya terguncang hebat, setiap roda menghantam rel yang terdengar seperti akan patah kapan saja. Suara logam beradu menggema di seluruh gerbong. Para penumpang masih berdiri mengelilinginya. Diam, tapi kini wajah mereka berubah lagi. Bukan sekadar rusak, melainkan seperti sedang mengulang sesuatu. Kepala mereka bergerak-gerak kaku. Mata mereka terbuka lebar. Mulut beberapa di antaranya mulai bergerak, seperti ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Raka menyadari sesuatu. Ini bukan sekadar penampakan. Mereka sedang menghidupkan kembali momen terakhir mereka. Tiba-tiba, lampu berkedip cepat. Dan dalam satu kedipan panjang, semua berubah. Gerbong kembali seperti baru. Bersih, terang. Suara orang-orang berbicara memenuhi udara. Raka tertegun. Ia berdiri di tengah gerbong yang kini hidup. Penumpang-penumpang itu tampak normal, tertawa, mengobrol. Ada yang bermain ponsel, ada yang tertidur. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Raka mundur pelan. Ini sebelum kecelakaan, gumamnya. Wanita itu kini duduk kembali di kursinya. Wajahnya utuh. Cantik, normal, tidak ada luka. Ia menatap Raka, tapi kali ini ekspresinya berbeda, lebih serius. Dengar, katanya pelan.
cepat. Kamu cuma punya satu kesempatan. Raka mendekat. Kesempatan apa? Wanita itu menoleh ke sekitar, memastikan tidak ada yang memperhatikan. Begitu kereta berhenti di stasiun nanti, jangan lihat ke belakang. Jangan jawab siapapun dan apapun yang kamu dengar. Jangan berhenti jalan. Raka menelan ludah. Kalau gue gagal, wanita itu diam. Sesaat, matanya berubah sendu. Kamu akan tetap di sini. Belum sempat Raka bertanya lagi, suara klakson keras memekakkan telinga. Lampu langsung mati, dan dalam sekejap, semua kembali ke kondisi mengerikan. Penumpang kembali rusak. Wajah mereka hancur, tubuh mereka tidak utuh. Dan sekarang mereka semua menjerit. Kali ini suaranya keluar, penuh kepanikan, penuh rasa sakit. Remnya nggak berfungsi. Tolong, Raka jatuh terduduk. Kereta berguncang jauh lebih hebat dari sebelumnya. Di luar jendela, stasiun itu semakin dekat. Bangunannya tua, gelap, setengah runtuh. Lampu-lampu berkedip tidak stabil. Dan papan namanya, tulisan di sana, seperti berubah-ubah, tidak bisa dibaca. Seolah bukan untuk dilihat manusia, kereta mengerem keras, lebih keras dari sebelumnya. Raka terpental ke depan. Kepalanya hampir membentur pintu. Duk, kereta berhenti. Mendadak hening, semua suara hilang. Perlahan, pintu gerbong terbuka. Kabut tebal langsung masuk ke dalam. Dingin, lebih dingin dari sebelumnya. Raka berdiri gemetar. Ini kesempatan satu-satunya. Ia melangkah keluar. Peron itu kosong. Tidak ada siapapun. Tidak ada suara. Tidak ada tanda kehidupan. Hanya kabut dan lampu yang berkedip pelan. Raka mulai berjalan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Di belakangnya, ia bisa merasakan sesuatu. Seperti banyak mata memperhatikannya. Menunggu Raka, suara itu pelan, dekat, tepat di belakang telinganya. Ia membeku. Suara itu, suara ibunya. Raka, jangan tinggalin ibu. Napas Raka tercekat. Itu tidak mungkin. Ia hampir menoleh. Tapi ia ingat pesan wanita. Itu, jangan lihat ke belakang. Ia melangkah lagi. Lebih cepat, nak. Tolong. Sekarang suara itu berubah. Menjadi suara anak kecil menangis. Memohon. Langkah Raka makin cepat. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Peron terasa semakin panjang. Tidak ada ujung. Kamu tega ninggalin kami. Sekarang, suara itu bukan satu, banyak, puluhan, ratusan. Semua dari belakang. Semakin dekat, semakin keras. Langkah Raka berubah jadi lari. Ia tidak peduli lagi. Ia harus keluar dari tempat ini. Di kejauhan, ia melihat sesuatu. Tangga, keluar sebuah pintu. Sedikit terbuka. Ada cahaya dari sana. Harapan, Raka berlari sekuat tenaga. Tapi tepat saat ia hampir sampai, SREEEETT, sesuatu mencengkeram kakinya dari belakang. Raka jatuh keras. Ia menjerit. Tangan itu dingin, kuat, menariknya kembali ke arah kereta. Raka berusaha merangkak,
menahan, menjerit, elepasin, dan untuk pertama kalinya ia hampir menoleh ke belakang. Pegangan itu semakin kuat, dingin, kasar, tidak seperti tangan manusia hidup. Raka menjerit sambil berusaha meraih lantai peron, kukunya sampai bergesekan keras dengan permukaan kasar yang lembab. Elepasin. Tarikan itu makin brutal. Tubuhnya terseret beberapa senti ke belakang. Kabut di sekitar kakinya seperti hidup berputar, menutup, menyembunyikan sesuatu yang mencengkeramnya. Raka terengah. Pikirannya kacau. Satu dorongan kuat muncul dalam dirinya, menoleh. Hanya sedikit saja untuk melihat apa yang menariknya. Dan saat lehernya mulai bergerak, ia teringat jangan lihat ke belakang. Suara wanita itu jelas, tegas, seperti menampar kesadarannya. Raka langsung menutup matanya rapat. Gue nggak akan lihat, gue nggak akan lihat. Gumamnya panik. Tangannya meraba-raba lantai. Sampai akhirnya ia merasakan sesuatu pinggiran tangga. Dengan sisa tenaga, Raka mencengkeramnya kuat-kuat. Tarikan dari belakang makin keras. Seolah banyak tangan sekarang. Bukan satu, banyak. Menariknya bersama-sama. Suara-suara kembali muncul. Jangan pergi, tetap di sini. Kita semua di sini. Raka menggertakkan gigi. Dengan teriakan keras, ia menarik tubuhnya ke atas. Tiba-tiba, pegangan di kakinya lepas. Seketika, seperti sesuatu yang dipaksa mundur. Raka tidak menunggu. Ia langsung bangkit dan berlari menaiki tangga. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Dan semakin ia naik, suara-suara itu semakin menjauh, semakin samar, sampai akhirnya hilang. Raka menembus pintu di atas tangga dan ia terjatuh ke lantai keras. Hangat, berisik, ramai. Raka membuka mata perlahan, cahaya terang menyilaukan. Suara orang-orang berbicara. Langkah kaki, pengumuman stasiun, kereta tujuan Bekasi akan segera tiba di jalur 3. Raka membeku. Ia bangkit perlahan. Sekelilingnya normal, ramai, seperti biasa. Orang-orang lalu lalang. Petugas stasiun berjalan santai, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Raka berbalik cepat. Tangga di belakangnya masih ada. Tapi pintu yang tadi ia lewati tidak ada, hanya dinding biasa, kosong, tidak ada bekas. Tidak ada celah seorang petugas menghampirinya. Mas, kenapa duduk di situ? Dari tadi bengong. Raka menatapnya, masih gemetar. Ini stasiun apa? Petugas itu mengernyit. Lah, Manggarai mas, dari tadi juga di sini. Raka terdiam. Tangannya masih dingin. Kakinya masih terasa sakit. Ini nyata. Semua itu nyata. Ia mundur perlahan dari tangga. Berusaha menjauh sejauh mungkin. Tapi sebelum ia benar-benar pergi, sesuatu membuatnya berhenti. Sebuah suara dari arah peron. Klakson kereta, pelan, tidak biasa. Raka menoleh. Di jalur yang tidak dipenuhi penumpang, sebuah kereta berhenti.
Lampunya redup, tidak ada papan tujuan. Pintunya terbuka perlahan. Dan di dalam, ia melihat mereka. Penumpang-penumpang itu duduk diam, menatap ke arah luar, menatap ke arah Raka. Dan di antara mereka, wanita itu, wajahnya kembali rusak. Tapi kali ini, ia tersenyum tipis. Bukan menakutkan, tapi seperti perpisahan atau mungkin ucapan selamat. Raka mundur 1 langkah, lalu 2 langkah. Kereta itu tetap diam beberapa detik, seolah menunggu. Menunggu siapapun yang cukup sial untuk naik. Lalu pintunya menutup perlahan dan kereta itu bergerak lagi. Masuk ke dalam gelap rel, menghilang, seolah tidak pernah ada. Raka berdiri kaku, napasnya belum stabil. Jantungnya masih berdegup kencang. Ia selamat, ia benar-benar keluar. Tapi saat ia berbalik untuk pergi, matanya menangkap sesuatu. Di papan jadwal elektronik, tulisan itu berkedip sebentar, seolah error. Dan dalam 1 detik singkat, muncul 1 baris yang tidak seharusnya ada. 00,47, kereta terakhir, tidak pernah tiba. Lalu, tulisan itu hilang, kembali normal, seperti tidak pernah muncul. Raka menatap kosong, dan malam itu ia sadar satu hal. Kereta itu masih beroperasi. Setiap malam menunggu penumpang berikutnya.